Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya, Andri Irfan. Para insan Merdeka Belajar, mari kita lanjutkan diskusi kita tentang pengantar transportasi. Yang kali ini kita coba melihat sedikit tentang sejarah perkembangan transportasi di dunia ini. Tentu saja, sejarah transportasi ini bukan hanya harus diketahui oleh kita yang memang belajar teknik sipil. Namun tentunya pembelajaran sejarah ini juga penting, termasuk untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang memang harus mengetahui mulai kapan, dari mana, sejak kapan, untuk apa, berkembang di mana, berakhir di mana, tentang sejarah transportasi. Tujuannya tentu, apabila kita mengetahui sejarah transportasi secara baik, kita bisa mengetahui akan dibawa kemana selanjutnya transportasi kita ini. Nah memang kalau kita belajar sejarah, jauh lebih banyak kita akan bicara tentang prasarananya. Ada juga nanti setelah kita sama-sama diskusi tentang prasarana, kita juga akan melihat sebenarnya sarana-sarana transportasi sehubungan dengan sejarah perkembangannya seperti apa. Tentu saja dalam diskusi ringkas ini, diskusi yang singkat ini, rasa-rasanya tidak mungkin kita bisa bahas semua. Tapi saya akan mencoba membawa para insan Merdeka Belajar untuk merefresh sedikit ke belakang tentang bagaimana tumbuhnya transportasi. Sebagaimana sempat kita diskusikan di pertemuan sebelumnya, bahwa transportasi ini seumur dengan kebudayaan manusia itu sendiri. Kita semua meyakini bahwa manusia pertama adalah Adam. Barangkali di waktu pertama dia diturunkan ke dunia ini, dia sudah melakukan perjalanan. Di sanalah transportasi sudah mulai aktif, sudah mulai bergerak, dan sudah bisa kita sebut manusia pertama di dunia langsung melakukan perjalanan. Nah, kalau kita bicara umurnya, artinya transportasi ini seumur dengan manusia itu sendiri. Nah, tentu selanjutnya kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan transportasi ini. Apakah dimulai dengan prasarananya atau dengan sarananya? Dimulai dengan kebutuhan atau keharusannya? Dimulai dengan keadaan atau keterdesakan? Nah, kondisi-kondisi ini mari kita sama-sama diskusikan. Seperti dilihat ya, saya tuliskan memang di History of Transportation. Tentunya perkembangan transportasi dalam sejarah bergerak dengan sangat perlahan. Jadi, para insan Merdeka Belajar jangan bayangkan pertumbuhan transportasi seperti sekarang. Yang kemarin kita masih bicara diesel, beberapa lama kemudian bicara mesin berbahan bakar fosil lainnya seperti berbahan bakar bensin gitu kan. Setelah itu hybrid, setelah itu malah ada kendaraan listrik, full listrik. Sepertinya cepat ya. Karena kita dalam satu generasi pun bisa merasakan berbagai teknologi terkini. Tapi ini sepertinya tidak berlaku di masa-masa silam. Pertumbuhannya sangat perlahan, berevolusi dengan terjadinya perubahan sedikit demi sedikit. Yang sebenarnya diawali dengan perjalanan jarak jauh, berjalan kaki pada zaman Paleolitik. Nah, perjalanan kaki ini sudah bagian daripada transportasi, pengertian transportasi yang tradisional. Pindahnya orang atau pindahnya barang dari satu titik ke titik lain. Dan teman-teman bisa dibayangkan, di saat itu orang melakukan perjalanan jauh, melakukan migrasi. Barangkali karena kebutuhan hidup, atau karena tantangan hidup, atau ancaman dari alam. Semua melakukan perjalanan. Pola hidup berpindah-pindah. Manusia zaman prasejarah mendorong budaya transportasi berkembang. Kalau kita bisa katakan pesat, ya berkembang, tapi yang memang tidak cepat. Makanya tadi dari awal saya sebutkan berevolusi. Nah, selanjutnya
Sejarah manusia menunjukkan bahwa selain berjalan kaki, juga dibantu dengan pemanfaatan hewan yang menyeret satu muatan yang tidak bisa diangkat secara sekaligus oleh manusia dan penggunaan rakit di sungai. Nah, memang di awal-awal dalam beberapa sumber yang kita sama-sama pelajari, rakit ini memanfaatkan energi gerak dari air itu sendiri. Pada akhirnya, rakit itu kemudian berubah menjadi sampan yang dikendalikan dengan dayung, dan bahkan ada yang melawan arus. Awalnya hanya benar-benar memanfaatkan dari hulu ke hilir. Nah, beberapa rekaman yang ada di dalam relief, baik di suku Maya, di suku Aztec, maupun di belahan timur dunia, seperti di Mesir, ya, di Timur Tengah, terlihat bahwa pertumbuhan transportasi tahap demi tahap, pelan-pelan sekali. Nah, kalau dilihat di relief itu ada dipahat bagaimana bentuk-bentuk sarana transportasi, terutama yang tercatat dengan baik ada di Mesir kuno. Barangkali itu pengantar dari saya. Selanjutnya yuk kita pelan-pelan kita bantu oleh slide ya, yang coba saya siapkan. Nah, ini sekali lagi harapannya adik-adik kita juga yang mungkin yang SD, bahkan yang TK gitu kan, para insan merdeka belajar yang SMP, SMA, atau teman-teman mahasiswa, bisa sama-sama kita berdiskusi tentang tema ini. Baik, secara umum saya coba pisahkan. Di dalam pembahasan hari ini kita akan bicara tentang the dawn of time, jadi masa silam sekali gitu kan, masa prasejarah, kemudian post dawn of time gitu kan. Setelah itu kurang lebih abad ke 14-15, kemudian kita akan bicara pertumbuhannya di abad ke 18, kemudian kita bicara abad ke 19 dan tahun 1950-an. Nah, ini adalah lompatan-lompatan besar yang terjadi sejak zaman prasejarah hingga kini. Nah, di tengah-tengah lompatan besar ini tentu ada lompatan-lompatan kecil, ada pergerakan-pergerakan kecil, ada evolusi-evolusi yang bergerak. Contoh, teknologi pengetahuan yang kemudian melahirkan kapal-kapal yang bisa mencapai belahan dunia lain, melintas dari Eropa ke Asia, dari Eropa ke Afrika, dari Eropa bahkan ke Amerika, itu di abad ke-14, abad ke-15. Tentunya perkembangan ini tidak, bahasa saya ujug-ujug ya, nggak tiba-tiba di abad 1400, di abad ke-14 ke 15 ini, tiba-tiba mereka bisa melakukan perjalanan. Tentu tidak begitu. Ini semua diawali oleh langkah-langkah kecil sebelumnya. Seperti yang tadi saya sebutkan, mungkin menggunakan rakit dulu, sampan, perahu kecil. Kemudian mereka mengetahui bahwa angin bisa menjadi energi tersendiri, jadi kapal layar. Dan ini tidak bisa di satu keilmuan. Saya selalu menggunakan istilah lintas keilmuan. Yang mendorong mereka melakukan perjalanan keliling dunia, menyeberang benua, menyeberang samudra, adalah ditemukannya teknologi yang saat itu dianggap sangat canggih, yaitu diketahuinya kutub utara dan kutub selatan dari magnet. Nah, dengan alat bantu itu, kemudian mereka bisa membuat kompas dan bisa memetakan akan berjalan kemana. Nah, ini kadang-kadang yang miss dengan kita di teknologi transportasi. Sebenarnya perkembangan teknologi itu saling bahu-membahu, saling menguatkan, saling mengisi. Sehingga tidak heran kalau perkembangan transportasi saat ini sudah mengarah juga ke embedded dari teknologi, terutama teknologi informatika. Makanya sekarang kita kenal GIS di transportasi, ya. Kita kenal lagi-lagi ya ilmuwan yang sedang saya pelajari, misalnya data mining, artificial intelligence, artificial neural network. Ujung-ujungnya kita bicara big data. Dari awal memang sudah bicara itu. Kemudian seiring dengan teknologi lanjutan, ditemukannya bagaimana uap bisa membuat energi yang sangat besar, bisa menggerakkan turbin, bisa menggerakkan lokomotif.
Sehingga di abad 18-19 mulai digunakanlah teknologi uap untuk keperluan sarana transportasi berupa kereta. Nah tentu setelah itu mulai berkembang penggunaan energi fosil untuk mobil. Dan yang luar biasa di tahun 1950, pesawat besar bisa mengangkut manusia dari sisi bumi lain ke sisi lainnya. Nah ini loncatan-loncatan. Nah tentunya teman-teman para insan merdeka belajar perlu mengetahui gitu kan, terutama untuk adik-adik kita, perjalanan ini seperti apa. Mungkin ada yang mengatakan, kenapa sangat dasar sekali kita belajar untuk mengetahui perkembangan teknologi transportasi ke depan yang lebih baik. Tentu kita harus mengetahui secara detail bagaimana pertumbuhannya. Mari kita lihat. Ini gambar di Indonesia. Ya, backgroundnya sekarang. Tapi saya mencoba menggambarkan bahwa manusia itu diberikan kelebihan oleh Tuhan, mampu berjalan, bahkan berjalan jauh. Kita memiliki cabang olahraga, maraton, itu yang paling umum, 42 kilo. Bahkan sekarang, belakangan ini, dekade terakhir ini, orang sudah melakukan ultramaraton 100 kilo, 200 kilo. Lagi-lagi, ini juga bukan tiba-tiba kemampuan manusia seperti itu. Dari dulu juga ada begitu, seperti yang saya sebutkan tadi. Bahwa manusia perlu melakukan migrasi, bahwa manusia perlu melakukan penyelamatan diri, bahwa manusia perlu mencari kehidupan baru, bahwa manusia harus mendekati sumber daya alam baru. Menyesuaikan dengan iklim, gitu kan. Perubahan iklim itu kan mempengaruhi kehidupan manusia. Tentu di awal, orang melakukan perjalanan, yaitu dengan berjalan kaki. Setelah berjalan kaki apa mereka? Mereka memanfaatkan momentum gerakan, ngegelinding misalnya gitu kan, atau mereka mendorong, menarik. Ya kan? Ada yang dilakukan sendiri-sendiri, ada yang dilakukan berkelompok. Tapi jangan bayangkan teman-teman kita, saudara-saudara kita atau senior pendahulu kita dulu melakukan semua itu di sebuah rute yang efektif yang pernah saya sebutkan di seri pertama kemarin. Yang belum melihat silakan dilihat lagi video sebelumnya. Bagaimana pertumbuhan dari rute non efektif menjadi rute efektif dan bahkan menjadi rute yang smart. Nah dulu jangan bayangkan bahwa itu ada rute yang efektif. Hanya sebuah kesepakatan antara manusia yang mengatakan kalau dari A mau ke B maka lewat ini. Rutenya sendiri nggak ada. Bentuk jalannya sendiri nggak ada sebenarnya. Nah itu di awal-awalnya. Itu dulu gitu. Nah tentu kemampuan ini terus harus dikelola bagi para planner, bagi para perencana transportasi gitu. Kenapa? Karena berjalan kaki ini adalah bagian dari pertumbuhan perkembangan transportasi yang sangat aman. Tidak menimbulkan efek lingkungan, tidak menimbulkan biaya tinggi, tidak mengganggu kehidupan lainnya. Nah, sehingga di era transportasi modern ini, pejalan kaki selalu diutamakan. Nah, ini yang harus kita lihat. Jadi, berjalan ini udah dari zaman bahula, sudah ada. Tapi sekarang tetap harus kalau bahasa saya namanya dimuliakan. Dibuat dia menjadi bagian utama dari transportasi. Nah, seperti Jakarta kali ini, mungkin Surabaya sudah duluan, Bandung juga bergerak, kota-kota lain juga sama, saya lihat di Batam bagus. Ya kita jangan bicara negara-negara yang maju, negara-negara yang udah duluan, Amerika, Eropa, misalnya, atau negara-negara Asia yang sudah maju duluan, tidak bisa kita menjadikan patokan. Indonesia sudah jauh lebih baik. Apa buktinya? Seperti disebutkan oleh saya tadi, di kota-kota yang tadi saya sebutkan, sekarang trotoarnya lebar-lebar, pedestriannya lebar-lebar. Itu semua apa? Semua itu memanusiakan kembali. Mendukung kembali kebiasaan-kebiasaan lama. Jadi kalau dulu saya bilang non-effective route, di dalam melakukan perjalanan sekarang udah ada jelas. Sudah ada infrastrukturnya, sudah ada pengarahnya, sudah ada ornamen keselamatannya, sudah ada tempat istirahat yang memang manusiawi. Nah ini jadi harus dipahami bahwa sebenarnya jalan ini
Dari dulu sudah ada dan sampai depan pun diutamakan. Karena level pejalan ini yang paling utama di transportasi. Nah, memang di dalam ilmu-ilmu tata kota, urban kota atau TUD ada batasan. Orang berjalan berapa kilo lebih baik atau berapa ratus meter. Diatur. Dari tempat aktivitas misalnya apartemen menuju halte itu paling jauh berapa meter. Dari halte menuju kantor paling jauh berapa meter. Kenapa ada batasnya itu? Bukan membatasi orang berjalannya, tapi membatasi tata ruang, membatasi peletakan bangunan, membatasi akses dari transportasi umum, public transport, agar menjadi TOD. Transit Oriented Development. Diberikan kemudahan. Jangan dibalik. Jangan dibalik bahwa pembangunan transportasi mendekati area aktivitas sebagai bagian mengurangi dari jarak jalan kaki, bukan begitu, tapi membuat compact si transport facility ini. Nah, pada hakikatnya kita harus terus mendorong pergerakan yang dalam bahasa lain boleh dikatakan pergerakan manual dan tradisional. Dengan memanusiakan kembali, dengan mendorong kembali aktivitas jalan kaki, tentunya akan mengurangi dampak-dampak negatif dari penyediaan sarana transportasi. Baik, kita lanjutkan. Para insan merdeka belajar, yang semoga sama-sama semangat kita mempelajari. Mari kita mundur jauh ke 7.000 tahun sebelum Masehi. Ya, di bawah itu ada time frame ya. Nah, nanti kita bawa terus ke depan sampai dengan saat ini. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa pertumbuhan itu pelan-pelan sekali, bisa ribuan tahun perubahannya. Sebagian orang di dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa ini adalah kendaraan pertama. Katakan itu batu. Waktu awal, orang di saat memindahkan satu barang dan barang lain ke tempat yang diinginkan, itu kalau kata orang Sunda dipanggul, diangkat di bahu. Nah tentu dengan seiring jalan, seiring waktu, memindahkan barang ini perlu dalam jumlah massal, jumlah yang masif, jumlah yang lebih banyak. Nah, kemudian orang mulai berpikir, bagaimana caranya memindahkan material, memindahkan barang, memindahkan sumber daya alam ini biar sekaligus. Akhirnya diketemukanlah suatu alat angkut untuk menggabungkan seluruh barang, seluruh sumber daya agar bisa dibawa secara bersama-sama. Omonglah kapasitasnya lebih banyak. Kalau tadinya cuma satu-satu bolak-balik, dicarilah cara bagaimana memindahkan agar lebih banyak. Nah, teknologi pertama ini adalah menarik, mendorong. Sama saja menarik dan mendorong dalam waktu yang bersamaan. Tapi yang harus kita lihat, teknologi ini adalah di tahun 7000 sebelum Masehi adalah menyiapkan sebuah sarana angkutan yang bisa menampung beban-beban ke sebuah alat. Mungkin kalau para insan merdeka belajar sekarang bilang, apa di mana teknologinya? Ya jangan berpikir bahwa ini diciptakan sekarang. Pikirlah ini diciptakan 7000 tahun sebelum Masehi. Belum ada teknologi apa-apa. Peralatan juga mungkin masih batu gitu kan. Nah ini yang harus kita pahami gitu kan. Jadi omnibus yang tahun kemarin sempat heboh gitu kan. Itu ada hubungannya barangkali dengan ini. Jadi omnibus itu adalah teknologi atau perkembangan bagaimana menurut bus membuat bus gitu ya, yang dimulai di Eropa, yang tadinya bus itu hanya bisa menampung orang, kemudian didorong agar bisa membawa segala sesuatu, bisa bawa kendaraan roda dua, mungkin bisa membawa sayur, bisa membawa hewan, makanya semua dimasukkan. Nah itulah yang dimaksud dengan omnibus ya, omnibus ya. Yang belakangan di Indonesia dikenal dengan omnibus law gitu kan. Jadi semua di-grab, semua produk hukum di-grab, dijadikan di blended jadi satu. Nah, kendaraan pun begitu. Yang kemudian di tahun 1920-an itu berkembang di Amerika Latin ya, omnibus itu.
Ya, kalau sekarang di Indonesia di beberapa daerah masih seperti itu. Saya sering melihat misalnya di lintas Sulawesi itu kan, dari Makassar ke Palu, Palu ke Gorontalo, atau Palu ke Manado, ke Buol, kemana. Bis itu ya bawa motor di belakangnya. Bis itu ya bawa, kadang-kadang bawa lemari gitu kan. Di depannya orang, di belakangnya ada kasur macam-macam digantung. Artinya omnibus itu masih ada, masih diperlukan gitu kan. Nah, ini adalah bentuk perkembangan seperti itu. Ya ini memang diilustrasi adanya batu. Nah, barangkali di kenyataannya ada yang bawa hewan ya, dimasukkan hewan buruan, dimasukkan terus. Kan bisa saja hewan buruannya besar, berat, akhirnya diseret rame-rame, didorong rame-rame. Ada batu, barangkali ada makanan lain. Kita tidak tahu. Tapi yang ingin saya tunjukkan bahwa sebenarnya kalau sekarang berkembang kendaraan listrik misalnya, bis, truk, ya awalnya dari ini. Bagaimana orang kepikiran menggabungkan menjadi sebuah kendaraan. Makanya saya sebut ini adalah kendaraan pertama. Mari kita lanjutkan para insan Merdeka Belajar. Kalau sebelumnya kita bicara mendorong, menarik, tanpa menggunakan teknologi tambahan apapun, maka di berikutnya manusia mulai menemukan roda. Dari karet, dari besi, oh tentu tidak. Roda pertama ditemukan dari batu. Nah inilah yang makin mendorong manusia bisa memanfaatkan sarana transportasinya. Karena kalau sebelumnya manusia dihadapkan dengan gesekan yang besar, karena sama sekali tidak ada pengurangan gaya gesek dengan tanda kutip kendaraan tadi, yang didorong atau ditarik, semua bagian dari kendaraan untuk menyentuh tanah, bergesekan langsung dengan tanah. Ya tentunya berat ya. Nah kemudian ditemukanlah roda, teknologi roda. Pengembangan teknologi roda ini membawa transportasi melesat ya. Kenapa? Karena bidang gesek antara, lagi-lagi tanda kutip, kendaraan yang ada saat itu dengan jalannya, dengan rutenya semakin kecil. Dengan arti lain, meringankan, memudahkan perjalanan. Jadi ini salah satu kunci bagaimana dari sebuah kendaraan yang memiliki bidang gesek besar menjadi kendaraan yang bidang geseknya lebih sedikit. Rumus gaya kan, luasan terbalik dengan gaya yang bisa diberikan. Jadi semakin kecil mestinya gayanya lebih ringan. Kurang lebih seperti itu ya. Para insan Merdeka Belajar, tadi kita bicara yang dorong, yang tarik itu 7.000 sebelum Masehi. Kemudian setelah ada roda, manusia mulai berpikir bagaimana agar roda ini maksimal. Nah disinilah mulai ada rute jalan. Disinilah mulai ada berpikir bagaimana jalan bisa dibangun dengan yang lebih baik. Jadi kemudian 3.500 tahun kemudian, itulah yang saya sebut tadi bahwa ini evolusi gitu kan. Entah udah berapa generasi manusia, baru kemudian para ahli sejarah, kalau saya atau kita kan tidak belajar bagaimana sejarah itu divalidasi gitu kan. Kita hanya mendapatkan informasi, mendapatkan pelajaran bahwa inilah sejarahnya gitu. Jadi selama 3.500 tahun barulah ada jalan pertama. Nah, kalau kita mau berpikir secara logika, jalan pertama ini terwujud akibat atau berkat gitu ya, apapun tuh bahasanya, tapi ini adalah didorong dengan penemuan roda tadi. Jadi setelah ada roda, bagaimana roda ini bisa menggelinding, bergerak di tempat yang lebih baik, ditemukanlah jalan pertama, yaitu di 3.500 sebelum Masehi. Artinya kalau kita mundur ke 7.000 atau 6.000 sebelum Masehi, 2.000 sampai 2.500, 3.500 tahun itu pertumbuhannya. Kurang lebih seperti itu. Ya, kalau sekarang para insan Merdeka Belajar bisa menikmati kendaraannya, yang tinggal milih ya, asal ada uangnya. Atau bisa menggunakan roda besi gitu kan, kereta dari suatu kota-kota lain, dari negara satu ke negara lain gitu kan. Ya ini tidak terlepas dari pergerakan.
Ya. Bahkan sekarang di China itu kan, atau di Jepang, teknologi maglev ya walaupun tidak bersentuhan lagi antara roda dengan rel, ini bagian dari perkembangan ini. Bagaimana dulu orang mendorong menggunakan kendaraan dengan gaya gesek yang bidang gesek yang lebar, kemudian menjadi mengecilkan roda. Nah sekarang mulai dihilangkan, malah zero bidang geseknya. Nah ini kan bagian dari perkembangan transportasi yang tidak bisa kita abaikan. Baik, para insan merdeka belajar. Nah, mari kita bergeser 500 tahun kemudian. Dengan ditemukannya jalan tadi, kita mulai mengindikasikan sebenarnya lompatan besar sudah mulai terlihat. Nah, untuk transportasi lokal ya, banyak kendaraan, banyak hewan yang digunakan untuk memindahkan barang atau orang. Memang pada akhirnya sampai sekarang yang paling terkenal adalah kuda. Nah, tapi kan tidak semua daerah memiliki kuda yang kuat. Tidak semua daerah memiliki karakter kuda sebagai alat transportasi yang baik gitu kan. Jadi di beberapa daerah memanfaatkan hewan lokal. Contoh, di Timur Tengah ada keledai. Kedelai apa keledai? Keledai ya, keledai. Kemudian ada onta, selain kuda tentunya. Tapi kuda levelnya tinggi. Gitu, levelnya lebih tinggi karena dia bisa melakukan perjalanan jauh. Kenapa muncul unta? Ya unta punya karakter bertahan di di gurun pasir. Nah, kemampuan dia bertahan di gurun pasir ini mau tidak mau dimanfaatkan oleh warga lokal untuk melakukan perjalanan yang memang melewati gurun pasir. Mungkin para insan merdeka belajar mengetahui kenapa unta bisa bertahan di gurun pasir, terutama untuk adik-adik kita yang memang baru belajar tentang ini, ya unta karena dia mampu bertahan di gurun pasir, dia bisa menyimpan air yang cukup banyak dan cukup lama. Punya tabungan air di dalam tubuh. Kemudian di tahun 3000 sebelum Masehi ini juga sudah muncul layar. Kenapa tadi di depan dibilang abad 14-15, yang saya gambarkan adalah bagaimana mereka bergerak dari satu sisi lain, melakukan perjalanan antar benua, memotong samudra dengan teknologi terkini. Nah, yang ingin saya tunjukkan, diperlukan 3000 tahun lebih, ya bahkan 4000 tahun, untuk kemudian orang bisa melakukan perjalanan dari satu benua ke benua lain secara terarah. Karena di waktu itu belum diketemukan teknologi navigasi. Ya, jadi ini tumbuh pelan-pelan. Nah, kemudian yang paling kanan itu ada kendaraan dengan roda. Ya, rodanya sudah tumbuh berkembang gitu kan. Yang mulai dari roda batu ya, kemudian ada roda kayu, roda besi, roda karet gitu. Ini pertumbuhannya bergerak terus gitu kan. Nah, kalau yang roda didorong ini, para insan merdeka belajar masih banyak kita melihat beca yang seperti ini ya, beca-beca yang didorong seperti ini di beberapa tempat, di beberapa kota, beberapa negara masih ada. Ini sebagai kenangan klasik lah gitu kan, masih kita nikmati walaupun secara kemanusiaan konon katanya tidak manusiawi, tapi mari kita nikmati ini sebagai bagian dari sejarah. Para insan merdeka belajar, pertumbuhan tadi kemudian mendorong bagaimana orang menyikapinya dengan menyiapkan prasarana. Di tahun 1500 sebelum Masehi, di Mesir kuno ditemukan sebuah artefak, sebuah batu yang dipahat yang menggambarkan tentang bagaimana jalan diperkeras. Nah, digambarkan di sana, diketemukan gitu kan. Jadi diperkeras dengan batu. Nah, memang masih agak jauh ya ke perkerasan yang teknikal seperti makadam, nanti kita sedikit bahas gitu kan. Tapi di 1500 sebelum Masehi itu orang sudah mulai menggunakan batu untuk perkerasan. Nah, tentu tujuannya adalah untuk memastikan kendaraan-kendaraan, lagi-lagi tanda kutip ya, kendaraan-kendaraan yang melewat itu tidak terperosok
Mungkin dilakukan kekerasan di daerah-daerah yang labil, di daerah-daerah lumpur, di daerah-daerah pasir bergerak, barangkali seperti itu. Ada hubungannya dengan teknologi roda. Ada hubungannya dengan sepatu kuda. Apa hubungannya dengan sepatu kuda? Nanti kita lihat kenapa sepatu kuda mempengaruhi tentang perkerasan jalan. Para insan merdeka belajar, kapan sebenarnya? Ya, ini mulai ada loncatan-loncatan lagi, gitu kan. Sudah saya sebutkan di 1500 sebelum Masehi, di mana suku Maya, suku Aztec, suku Inca, ya, suku Inka membangun jalan dari pantai ke wilayah suku dia, ke kawasan dia. Ini kan Maya, Aztec, Inca ini kan adanya di pegunungan, di pedalaman, maaf saya rawat, di pedalaman. Artinya tidak langsung berdampingan dengan pantai. Nah, mereka membuat jalan. Buat apa? Di 1500 sebelum masa ini mereka membangun jalan. Jawabannya adalah untuk pergerakan para tentara. Ya, di dalam mempertahankan kewilayahannya, Maya, Aztec, atau suku-suku lain. Nah, mereka perlu melakukan barangkali pergerakan tentara, pergerakan prajuritnya agar bisa bertahan di pantai. Atau sebaliknya, mengambil sumber daya yang ada di pantai. Mengirim makanan untuk prajurit-prajurit sedang perang gitu, atau mendapatkan sumber daya lainnya. Nah, mereka selalu membuat rute itu dari wilayah ke pantai. Makanya tidak heran kalau dalam perkembangannya, misalnya di Indonesia, jalan-jalan yang pertama kali dibangun adalah dari pantai menuju daratan, dari pelabuhan menuju kota, dari pelabuhan menuju daerah niaga. Nah, makanya kalau kita lihat di pesisir Jawa, jalan yang pertama kali berkembang adalah di Pantura. Setelah itu baru bikin radial jalan menuju pegunungan-pegunungan yang ada di tengah. Di Sumatera kita lebih kenal dengan namanya Jalintim, jalan lintas timur. Di Sulawesi ada jalan lintas barat, jalan lintas timur, jalan lintas tengah. Nah, jadi semuanya selalu begitu. Kenapa? Ya karena tadi berhubungan dengan teknologi yang sailing tadi, yang pelayaran. Jadi kombinasi dari beberapa sarana transportasi, menghubungkan dari satu titik ke titik lain. Karena waktu itu yang paling mudah adalah menggunakan laut tentunya ya. Nah, tapi dari laut menuju tempat berkehidupan, kita memerlukan jalan akses. Baik, selanjutnya kita bisa lihat perkembangan setelah suku Maya, suku Aztec. Ini melakukan berbagai pendekatan di dalam bidang transportasi, prasarana yang mendukung transportasi ya tentu di masanya. Kita bergerak makin ke sini dari 1500 sebelum Masehi ini menuju ke 300 tahun sebelum Masehi. Nah, di era ini teknologi perkerasan atau Veblen teknologi sudah mulai digunakan. Salah satu indikasi tersebut di Roma, Kekaisaran Roma, ditemukan bukti-bukti bahwa mungkin para engineer-nya, gitu kan, para pekerjanya sudah mulai mengkombinasikan ukuran material di dalam melakukan perkerasan jalan. Artinya sudah ada peningkatan di dalam teknologi perkerasan yang semula hanya menggunakan lempengan batu yang seragam. Saat di Roma ini berkembang menjadi kombinasi ukuran-ukuran batu yang dipersatukan dengan mortar. Nah, ini kemajuan yang sangat signifikan di dalam teknologi dan manajemen perkerasan. Ya tentu dalam ukuran masa itu, di saat sarana transportasinya masih terbatas, gitu kan. Mungkin hanya untuk keperluan perang, pembinaan logistik sederhana. Tapi itu sudah menunjukkan bahwa di zaman tersebut memang orang mulai berpikir bagaimana caranya agar prasarana transportasi, prasarana lalu lintas bisa memberikan tingkat layanan lebih baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Tapi lagi-lagi saya mengingatkan bahwa perkembangan ini
tidak secepat yang kita bayangkan. Ini pelan-pelan berevolusi, ya. Sehingga rentang waktunya luar biasa ya, dari 7.000, 6.000 sebelum Masehi sampai 300 tahun sebelum Masehi, ya sepertinya hanya bergerak seperti itu saja. Oke, para insan Merdeka Belajar, kita dapat lanjutkan. Nah, dengan sendirinya, otomatis, begitu teknologi perkerasan makin berkembang, juga sarana transportasinya akan berkembang pula. Atau kita balik. Di saat sarananya makin berkembang, mau tidak mau prasarananya juga harus mendukung. Sebagai contoh, kita bayangkan tarik ke zaman sekarang. Di saat pabrik otomotif makin mengembangkan kendaraan cepat dan bahkan super cepat, maka orang pun harus menyediakan lintasannya, harus menyediakan jalannya. Jadi ini dua bisnis yang berkaitan erat. Yang memiliki bisnis otomotif punya kepentingan agar di sebuah tempat, di sebuah negara atau sebuah wilayah, jalannya pun berkembang. Kalau jalan berkembang dengan baik, fasilitas sarana transportasi tersedia dengan baik, maka nilai penjualan dari otomotif juga akan semakin tinggi. Kalau jalannya menyediakan kapasitas yang bagus, yang besar, bisa menyiapkan untuk kecepatan tinggi, maka pabrik otomotif akan senang hati menyiapkan kendaraannya. Nah ini hubungan timbal balik yang tidak bisa saling dipisahkan. Jadi kalau kendaraannya sudah ada, maka prasarannya disiapkan. Pun sebaliknya, kalau prasarana sudah ada, maka orang akan berbondong-bondong mendatangkan sarananya. Katakanlah ada dua wilayah yang memang sedang berkembang, dibangunnya jalan baru. Yang semula orang itu hanya menggunakan jalan kaki atau hanya menggunakan kendaraan sederhana, tapi begitu jalannya sudah baik, sudah lebar, sudah luas, sudah mulus gitu kan, mau tidak mau orang di kedua wilayah tersebut akan mencoba menaikkan tingkat teknologi kendaraannya, barangkali beli mobil gitu kan. Kalau yang tadi sudah punya mobil, dia akan menambah spek mobil yang bisa lebih cepat, kapasitas lebih besar barangkali. Jadi ini saling keterkaitan. Sama halnya dengan di tahun-tahun itu, setelah masuk Masehi, jalan semakin banyak, prasarana semakin banyak, gitu kan. Kebutuhan semakin tinggi, lalu lintas semakin sibuk dengan ditandainya migrasi yang sebelumnya hanya migrasi akibat tantangan alam. Berikutnya migrasi di sini berupa pertukaran komoditi, perdagangan. Jadi lintasannya sudah lintasan tetap dari kota A ke kota B, B ke C, C ke D dan sebaliknya gitu. Ini sudah ada lintasan tetap. Lintasan tetap yang jaraknya tentu cukup jauh. Nah, begitu cukup jauh, mau tidak mau ada teknologi-teknologi tambahan yang tadinya mungkin kuda tradisional, kemudian karena repetisi perjalanannya semakin rapat, jumlah perjalanan semakin besar, jarak tempuhnya semakin panjang, mau tidak mau harus ada modifikasi. Lagi-lagi kalau kita bayangkan hari ini, maka seperti teknologi sepatu kuda itu sepertinya sederhana. Tapi jangan bayangkan kejadiannya sekarang. Para insan Merdeka Belajar harus membayangkan kondisinya di awal-awal abad 800, abad 8. Itu teman-teman harus bayangkan bahwa itu adalah temuan yang luar biasa kalau menurut saya. Nah, dengan ditambahnya kekuatan kaki kuda dengan sepatunya, itu kuda bisa melakukan perjalanan lebih jauh. Yang artinya efisiensi dan efektivitas dari kuda semakin bagus kalau infrastruktur jalannya disiapkan. Nah, di tahun-tahun ini antara tahun 800 sampai tahun 1100 atau di abad 9 sampai abad 12, penggunaan kuda luar biasa. Mungkin para insan Merdeka Belajar masih ingat bagaimana perjalanan di Timur Tengah ya, dari satu kota ke kota lain, dari satu wilayah kesultanan ke tempat lain, dari
benua satu ke benua lain. Ada jalur sutra, semua ya, ada jalur perdagangan luar biasa. Itu semua menggunakan selain menggunakan kapal nantinya, juga menggunakan kendaraan hewan-hewan yang bisa dipakai dalam jarak jauh. Nah, artinya teknologi sepatu kuda ini sangat signifikan di dalam mendukung perkembangan transportasi di dunia ini. Oke. Nah, ini juga cukup menarik, gitu kan? Cukup menarik. Silakan dilihat di monitor ini. Bagaimana teknologi kompas sangat mempengaruhi pertumbuhan transportasi, perkembangan transportasi. Lagi-lagi kalau kita lihatnya diskusinya sekarang, apa sih istimewanya kompas gitu? Istimewanya arah angin berdasarkan kutub magnet? Ya tentu dibayangkan saat itu gitu. Kok orang tiba-tiba bisa menentukan arah utara, arah selatan gitu kan? Hanya dengan satu lempeng besi bermuatan magnet gitu. Nah, ini membuat teknologi navigasi bisa berkembang sangat cepat. Hal ini diikuti oleh adaptasi-adaptasi di berbagai level dan di berbagai bidang. Nah, ini contohnya misalnya di Eropa gitu kan. Maka para pelaut di Eropa mulai berani dan mulai yakin dia bisa melakukan perjalanan jauh. Ini luar biasa. Yang pada akhirnya nanti ada perjalanan Columbus misalnya gitu kan, Marco Polo gitu kan, dan perjalanan-perjalanan lain yang tidak dicatat dalam catatan besar gitu. Pasti lebih banyak lagi gitu. Yang kebetulan saja dua tokoh tersebut dicatat dengan baik gitu menuju wilayah mana. Nah, ini semua akibat perkembangan teknologi kompas. Nah, ini terjadi di abad ke-13. Selanjutnya, setelah diketemukannya berkembangnya teknologi kompas tadi, gitu kan, yang awalnya di Cina, gitu kan, kemudian dia adaptif diadopsi oleh para pelaut di Eropa, sehingga di awal abad ke-15, di akhir tahun 1490-an, Christopher Columbus berhasil menembus Amerika. Nah, saya tidak mau terjebak istilah siapa yang menemukan Amerika. Saya hanya menceritakan tentang transportasi yang dilakukan dari Eropa menuju Amerika. Zaman itu satu-satunya alat bantu yang diciptakan oleh manusia, gitu kan, adalah kompas tadi. Kalau ilmu bintang ya memang sudah dipelajari jauh sebelumnya, gitu. Nah, ini dikombinasikan antara ilmu alam. Dia melihat arah angin, melihat arah matahari, melihat rasi bintang, kemudian dikombinasikan dengan teknologi kompas. Kemudian disusul oleh Vasco da Gama menuju Afrika. Selanjutnya berturut-turut ada Ferdinand Magellan. Dia kemudian berkeliling dunia. Nah, ini tipe-tipe perjalanannya memang beda-beda. Tapi mungkin kita tidak belajar arah jenis perjalanannya, tipe perjalanan, tapi yang kita ingin lihat bahwa kemudian dengan perkembangan tadi, dengan evolusi tadi, orang akhirnya bisa mengetahui dari belahan bumi satu dengan belahan bumi lainnya. Dia bisa berkeliling dunia. Di sanalah mulai ada pertukaran budaya, ya, pertukaran ekonomi, pertukaran sosial, bahkan pertukaran politik dan agama. Jadi kita harus melihat secara utuh. Sebenarnya nanti ya di seri-seri berikutnya bagaimana transportasi ini, seperti yang disebutkan juga di seri sebelumnya, sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik. Nah, ini salah satu contohnya bagaimana yang tadinya sharing sederhana, gitu kan, si pelayaran sederhana, kemudian ditemukan kompas, gitu kan, tiba-tiba orang punya keberanian, punya arah yang jelas di dalam melakukan perjalanan. Ini sepertinya sederhana, tapi bisa jadi titik awal di dalam perkembangan lanjutnya. Apa pesan dari saya, para insan Merdeka Belajar, adalah lakukan banyak hal, at least sekecil apapun, yang penting mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, kemajuan keilmuan.
Lagi-lagi, kalau kita bahasa sederhanakan adalah kemampuan literasi para insan merdeka belajar harus terus didorong. Karena rupanya perubahan-perubahan signifikan di dalam perkembangan sejarah transportasi dimulai oleh hal-hal yang tidak kita duga bahwa itu bisa mempengaruhi arah transportasi ke depannya. Nah, ini sudah mulai masuk ke teknologi yang mudah kita ingat, gitu kan. Setelah para pelancong Eropa itu melakukan perjalanan keliling dunia dengan sailing, dukungan teknologi navigasi, maka orang-orang berikutnya, generasi berikutnya mulai memikirkan bagaimana melakukan perjalanan masif dengan teknologi yang bisa membawa orang dan barang lebih banyak lagi. Revolusi industri berlangsung di Inggris, di Eropa ya, di Prancis gitu kan. Di sanalah muncul mulai ada teknologi uap gitu kan. Nah, tentunya teknologi uap ini mulai digunakan di dalam industri, dalam pabrik ya. Tak luput di dalam teknologi transportasi. Nah, di 1769 kendaraan pertama menggunakan teknologi uap terwujud. Ya. Kemudian di 1786 sukses membuat steamboat demo, dan di 1804 sukses membuat lokomotif versi demo yang berjalan di atas rel. Jadi ini adalah kendaraan berbasis rel pertama di 1804 itu yang berhasil diwujudkan oleh para teknokrat di abad ke-19 awal. Nah, di sisi lain ada namanya makadam. Nah, ini kalau sekarang kita sering sebut perkasan apa makadam. Nah, ini diambil dari nama beliau, John Walden Macadam. Dia membangun perkerasan menggunakan batuan pecah. Ada juga bagian batuan-batuan utuh yang punya ukuran tertentu. Membangun jalan sebagai lapis perkerasan di Inggris. Nah, sampai sekarang kita kenal dengan perkerasan makadam. Nah, ini dari nama orang ya, itu di awal abad ke-19 juga, di 1815. Ini teknologi jalan. Nah, dari sini nanti akan berkembang, semakin berkembang. Apalagi sudah ada revolusi industri, bagaimana jalan ini kemudian akan dimanfaatkan oleh kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang. Nah, di sisi lainnya, untuk jarak yang jauh, jarak tempuh yang jauh, teknologi lokomotif makin berkembang, gitu kan. Kemudian teknologi rel juga makin berkembang, manajemen lalu lintas dan manajemen pengelolaan kereta api semakin bagus. Mulailah dibangun rel-rel dari satu kota ke kota lain. Nah, ini pertumbuhan yang luar biasa dalam transportasi. Jarak antar kota semakin dekat, jarak antar orang semakin dekat, bisnis semakin mudah. Nah, inilah yang kemudian sampai sekarang angkutan berbasis rel sangat diandalkan. Perkembangan yang sangat signifikan itu ada 1820 sampai 1920. Teknologi rel dimanfaatkan oleh negara-negara maju yang saat itu memang sudah melawan dunia di Eropa, dan kemudian dibawa ke negara-negara jajahan, termasuk di Indonesia. Perjalanan panjang kereta api Indonesia dimulai dari zaman penjajahan Belanda, kurang lebih 1840. Jadi 20 tahun setelah di Inggris membangun jaringan jalan rel yang panjang. Berkembang terus sampai saat ini, dan kita sendiri merasakan sebenarnya level pelayanan kereta api kita belum seperti yang kita harapkan. Kenapa berani mengatakan itu? Karena dibandingkan dengan beberapa negara yang sudah duluan, kita masih tertinggal. Tapi kalau teman-teman insan merdeka belajar ingat 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, mestinya kita setuju bahwa pelayanan kereta api di Indonesia jauh sudah lebih baik. Saya masih ingat dulu, zaman kuliah, 20 tahun yang lalu, gitu. Bagaimana dari satu kota ke kota lain, kita naik kereta di atap, di pintu, di selasar, tiduran, tiket nggak jelas, masuk stasiun seperti masuk wilayah apa, karena campur tukang dagang, kotor macam. Sekarang itu tidak ada lagi, semua sudah rapi.
Tapi tentunya harus didorong terus karena rel kita teknologi masih cukup rendah. Kita saat ini baru membangun kereta api kencang Jakarta Bandung. Itu baru mau, belum ada, belum terwujud. Artinya masih perlu waktu. Ini harus dikejar. Nah, kalau kita lihat ini, penurunan peran dari moda ini banyak hal yang menyebabkannya. Gitu. Jadi kalau kita hitung panjang rel saja di jaringan jalan rel di Indonesia, sepertinya menurun. Apa indikasinya? Indikasinya adalah banyak sekali dulu kota yang dihubungkan oleh rel kereta api, kemudian saat ini relnya tidak berfungsi kembali. Kita sering lihat rel kereta api yang dibongkar orang, yang ditutupi oleh toko, pasar, bangunan lain. Itu artinya panjang jaringan relnya berkurang. Jadi menurun dibandingkan dengan awal-awal abad 20 waktu Belanda membangun begitu banyak jaringan rel di Indonesia. Misalnya bisa menjadi modal kita untuk mengembangkan jaringan rel lebih baik. Karena rel ini angkutan berbasis rel ini cukup ramah lingkungan karena dia bisa membawa orang dan barang dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Sementara pesawat memang baru berkembang di awal abad 20, di 1903 itu Wright Brothers mencoba menjadi manusia terbang, gitu kan. Hanya teknologi awal, gitu kan. Kemudian di 1952 sudah ada commercial services. Sebelumnya teknologi pesawat itu sudah berkembang, tapi cenderung untuk pesawat militer memang atau angkutan-angkutan khusus. Tapi di 1952, 7 tahun selepas Perang Dunia kedua ya, orang sudah mulai memikirkan bagaimana warga sipil bisa mendapatkan manfaat. Dan di tahun 1952 inilah mulai digunakan sebagai pesawat komersil niaga yang bisa dinikmati oleh warga sipil lainnya. Kemudian 20 tahun kemudian didorong dengan menambah kapasitas pesawat, gitu. Artinya ada mesin yang bisa terbang membawa orang banyak, yaitu jumbo jet. Nah, kalau sekarang sudah hal yang biasa jumbo jet itu. Kalau ingat mungkin pada insan mereka belajar kita sempat dengan pesawat ultrasonik, gitu kan, yang kemudian dihentikan operasionalnya karena masalah keamanan, masalah keselamatan. Tapi itu menunjukkan bagaimana sangat pesatnya transportasi udara, gitu kan. Kalau kita lihat di Indonesia, pertama kali jenis pesawat Indonesia adalah Antoinette, diangkut ke Surabaya menggunakan kapal laut. 18 Maret 1911, luar biasa kan? Jadi hanya 8 tahun sejak Wright Brothers mencoba manusia terbangnya ini. Dibawa orang Belanda dan dia mendemonstrasikan pesawat tersebut terbang di Pasar Turi Surabaya. Itulah penerbangan pertama pesawat bermotor di Indonesia. Kemudian demonstrasinya dilanjutkan di Semarang, Jogja, dan Medan. Beberapa waktu kemudian di Batavia dan di Solo. Artinya 8 tahun setelah Wright Brothers memperagakan dia bisa terbang, tidak pakai mesin, 8 tahun kemudian warga Indonesia sudah bisa melihat. Ini sejarah bagaimana penerbangan. Dan kita termasuk orang yang harus berbangga karena ada salah satu putra terbaik Indonesia yang menjadi bagian besar di dalam perkembangan teknologi pesawat. Dan bahkan kita sudah memiliki pabrik pesawat tersendiri. Nah, kalau kita bicara pelayaran, ya itu udah lebih maju lagi kita. Ya, 1825 gitu kan, ada kanal dibuka, gitu kan. 1816 terusan Suez dibuka, gitu. 1914 terusan Panama dibuka, gitu kan. Artinya bagaimana sebenarnya transportasi berbasis air ini bisa menjadi bagian daripada kekuatan transportasi secara seluruhnya, gitu. Nah, sebenarnya di Indonesia mungkin teman-teman insan Merdeka Belajar mengenal namanya pinisi. Pinisi ini telah digunakan Indonesia sejak beberapa abad yang lalu. Diperkirakan kapal pinisi sudah ada sebelum tahun 1500-an.
menurut naskah lontar 1 Babad Lalagaligo kalau nggak salah itu pada abad 16 pinisi pertama kali dibuat di kerajaan Luwu. Luwu itu Sulawesi Selatan. Dia berlayar menuju Tiongkok hendak meminang putri Tiongkok. Nah, ini ceritanya seperti itu. Tapi bukan itu yang saya ingin perkuat di dalam diskusi ini, tapi ingin menunjukkan bahwa sebenarnya sailing teknologi ini sudah dimiliki Indonesia. Makanya ada lagu juga kan, nenek moyangku seorang pelaut. Nah, pemerintah sekarang memiliki program tol laut. Nah, salah satunya adalah mendorong bagaimana teknologi pelayaran ini berkembang semakin pesat. Karena kita memiliki wilayah sebagian besar laut gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau dulu dipelesetin tol laut itu lautnya dibikin tol itu bukan itu, tapi bagaimana teknologi transportasi berbasis laut bisa mendukung transportasi dan logistik secara keseluruhan di Indonesia. Nah, ini sepintas saja bagaimana perkembangan teknologi otomotif mobil ya, ini adalah mobil pertama yang menggunakan gasolin, bensin, mesin bensin gitu. Bentuknya juga sangat bagus kalau menurut saya gitu. Artistik gitu. Sama lah dengan mobil-mobil sekarang. Nah, ini perkembangannya itu kan bagaimana dulu di awal-awal abad 20, kemudian sekarang udah di abad 21 yang sebelumnya uap, kemudian diesel, kemudian gasolin, sekarang sudah listrik gitu. Nah, semua tentu berkembang terus. Kita tidak tahu 100 tahun ke depan seperti apa, tapi yang pasti kita tidak boleh ketinggalan mengetahui pertumbuhan ini. Nah, kalau kita bicara lebih jauh lagi tentang bagaimana perubahan transportasi, seperti yang saya sebut, prasarananya berkembang, maka sarananya juga berkembang. Atau sebaliknya, prasarananya berkembang, maka prasarananya juga semakin tumbuh. Nah, ini di tahun 40, Indonesia masih berjuang untuk merdeka gitu. Nah, mereka sudah mulai membangun jalan yang cukup luar biasa. Apalagi tahun 56 mereka sudah membangun highway antar negara bagiannya. Kalau kita mungkin antar provinsi ya. Kita sendiri baru tahun 78 ya. Sebenarnya nggak terlalu jauh lah dengan mereka. Artinya mereka tahun 56 bangun interstate highway, kita juga tahun 78 sudah membangun jalan tol Jagorawi. Berarti kan selisih 32 tahun saja. Dan sekarang ya kita bisa berbangga jalan tol sudah ada di mana-mana ya. Walaupun secara panjang kita masih ketinggalan, tapi yakinlah kita bisa mengejar itu. Ngomong-ngomong jalan tol, nanti kita bikin serial tersendiri ya, bagaimana kita bicara tentang perkembangan tol, karena saya juga memiliki ketertarikan khusus di jalan tol ini. Terakhir, ini tidak boleh ditinggalkan ya. Kita jangan lupa gitu kan. Kalau dulu waktu zaman SD kita selalu bicara Apollo 11 gitu ya, bagaimana orang-orang itu berhasil menuju bulan gitu kan, bahkan sekarang ke Mars gitu kan. Jangan lupa itu bagian dari teknologi loh. Dari mana ingat tadi di 1 jam sebelum ini kita bicara bagaimana orang bertransportasi itu didorong gitu kan atau ditarik menggunakan sebuah alat dalam tanda kutip kendaraan gitu kan dengan bidang sentuh ya sebesar alat transportasi itu gitu kan. Nah, sementara beberapa ribu tahun kemudian kita bisa terbang ke luar angkasa. Nah, ini bagian dari transportasi. Ya, kurang lebih seperti itu para insan Merdeka Belajar. Saya mencoba membawa sejarah perkembangan transportasi bagian daripada diskusi transportasi. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tahu kita sudah jalan sejauh apa, dulu itu seperti apa, sekarang seperti apa, dan next mau dibawa kemana. Itu yang paling penting. Jadi kita tidak boleh melupakan bagaimana perkembangan transportasi ini. Ini cukup penting teman-teman ya, buat saya ini sangat penting gitu kan. Ini juga pengetahuan tambahan, semoga bermanfaat untuk teman-teman insan Merdeka Belajar, terutama untuk adik-adik, terutama untuk para insan Merdeka Belajar yang memerlukan uraian tentang sejarah transportasi di dunia. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.